Tuhan kasih ditempeleng sekali lah. Hancur saya. Akhirnya memilih untuk ikut Tuhan. Malah kebakar habis. Dendam. Dan dendam itu tanggal segini kan terima uang bayaran dari murid, setor balikin. Tidak pernah ada orang tua kejam begitu kan. Dan krisis di Sampit, Madura sama Dayak perang itu, kami mengungsi Surabaya. Saya suka sulap, saya belajar sulap. Akhirnya saya jadi magician, main di acara Sweet Seventeen. Kita mengikuti sekolah tinggi Reform Injili. Motivasinya adalah bukan untuk belajar firman Tuhan, supaya saya bisa jadi pilot. Kejam dan fair. Ya, memang kehidupan itu sudah disimulasikan ke saya sejak saat itu. Gitu. Selamat datang di PBB, Podcast Jalan-Jalan. Dan seperti yang Anda lihat, kita kameranya udah keren banget, studionya juga udah keren banget, karena memang channel ini udah kaya raya. Tentu tidak, karena kita numpang ya, oke. Dan kita lagi numpang di sebuah studio dari seorang yang luar biasa tentunya. Mungkin saudara sudah sering melihat dia warawiri di TV, warawiri di sosial media, karena dia memang seseorang yang sedang membicarakan banyak hal, dilihat banyak orang karena memang sangat inspiratif sekali, dan setiap yang dibagikan itu kalau bahasa zaman sekarang daging semua. Siapa dia? Langsung saja, ini brother kita, Dr. Gema. Apa Halo, kabar? Pastor. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih sudah hadir di studio Anda sendiri. Kita numpang. Memang kita rencana tuh PBB Podcast Jalan-Jalan tuh di mobil biasanya. Di mobil gitu ya? Di mobil, karena memang ya kita datang menghampiri narasumber kita, tetapi puji Tuhan narasumber kita kali ini orang yang sangat baik, murah hati, dan gemar menabung. Makanya dia meminjamkan kita studio yang luar biasa. Apa kabar, brother? Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Nah, ini kan tadi kita sudah announce ke penonton PBB bahwa brother kita ini adalah pribadi yang luar biasa, sudah menginspirasi banyak orang, kesuksesan, keberhasilannya itu begitu luar biasa, prestasinya luar biasa. Tadi saya cuma tanya AI, apa prestasi seorang Dr. Gema Guyardi? Banyak banget, sampai ke bawah sini, sampai ke sebelah sana katanya dia. Tapi yang pasti adalah masuk MURI, betul ya? Masuk MURI, kemudian jadi warga negara Indonesia pertama yang menjadi anggota Forbes Finance tahun 2022. Wow, banyak banget. Nah, tetapi balik lagi, tadi kan sempat nanya-nanya kepada karyawannya. Seorang Dr. Gema tuh perintis atau pewaris? Dengan tegas karyawan langsung bilang, perintis. Perintis. Kita pengen tahu dulu kisah hidup awal mula. Masa kecil seorang Dr. Gema itu seperti apa? Saya lahir di Surabaya. Surabaya, tahun 86. Oke. Ya, terus kemudian tidak lama saya harus tinggal di Kalimantan, di Sampit, Kalimantan Tengah. Wow. Karena orang tua saya tuh dulu punya perusahaan pabrik kayu di situ, yang akhirnya bangkrut, totally gone semuanya. Okay. Saya sampai pernah berada di satu posisi, ternyata baru tahu setelah remaja ya. Papa saya tuh di laci lemari tahun 1993, 92 itu cuma punya Rp5.000 pada saat itu, dan papa harus tidak makan supaya anak dan istrinya makan gitu. Papa makan sehari sekali, sisanya anaknya yang makan gitu. Terus kita sampai pelihara ayam sendiri karena nggak mampu beli ayam. Jadi kita pelihara, taruh di gudang, kita potong buat makan satu keluarga. Jadi saya hidup dibesarkan di kota yang sangat kecil sekali, di Sampit, Kalimantan Tengah, nggak ada mall. Hiburan kita waktu itu, waktu saya remaja, bulu tangkis. Saya atlet bulu tangkis dulu. Jadi bulu tangkis adalah hiburan gitu. Terus ke minimarket itu adalah hiburan. Jadi tidak ada bioskop, tidak ada Gramedia, dan kalau saya mau ke Surabaya pada saat itu, karena keluarga besar di Surabaya, saya harus naik kapal karena nggak punya uang buat beli tiket pesawat, jadi harus naik kapal pelni dengan mabuk-mabuk itu. Nah, jadi saya mulai semua itu dari Kalimantan dengan kondisi orang tua yang pada saat itu bangkrut, tapi kita hidup berkelimpahan sukacita, dan tahun 1994 atau 95 saya lupa, itu adalah awal mula kami menjadi orang Kristen pada saat itu, menerima Yesus sebagai juru selamat saya, dan itu hidup berubah total. Jadi di tengah-tengah yang kehidupan yang orang bilang itu sangat menderita, tapi kami menemukan sukacita, dan gereja itu merupakan tempat hiburan. Jadi setiap Sabtu, Minggu itu kita ke gereja, karena saya juga belajar musik, saya melayanan, jadi saya tidak merasakan hidup yang susah. Tapi sebagian orang mengatakan tahun 90-an yang tahu hidup di Sampit itu seperti apa, mereka akan melihat, waduh, hidupnya di kampung, di desa, di kecil gitu. Nah, ini menarik nih, bahwa ternyata Papa pernah punya pabrik. Artinya dari ekonomi yang sangat berkelimpahan awalnya. Kemudian karena keadaan ngalamin kebangkrutan. Bangkrut, ya. Pada saat lahir sempat ngerasain nggak kesuksesan Papa? Atau pada saat lahir udah bangkrut?
Oh enggak, pada saat lahir itu ya hidup biasa-biasa aja. Karena papa saya itu ditempatkan di Kalimantan oleh keluarga besarnya, kayak diceburkan ke situ Oke. untuk suruh ngurusin perusahaan yang sudah ditinggalkan hutang yang besar sekali. Oke. Jadi memang dimulai dari minus gitu. Jadi nggak sempat ngerasakan nol ke atas. Kita selalu dari minus ke bawah, minus ke nol gitu. Jadi hidup berhemat sampai sekarang itu merupakan sebuah fondasi kehidupan gitu. Jadi kayak misalnya, walaupun sekarang Tuhan berkati, tapi ya saya kemana-mana ya tetap terinfluence dengan kehidupan yang sederhana yang itu gitu. Jadi Karena hidup sederhana sudah jadi karakter gitu. jadi karakter gitu. Oke. Nah, artinya dari kecil memang tidak pernah merasakan hidup kelimpahan secara harta. Tidak, karena itu salah satu yang saya paling ingat juga, keluarga mama sama papa tuh punya duit. Tapi for some reason mama dan papa itu tidak di dalam kasih sayang yang fair. Oke. Ini yang penting. Jadi semua saudara sepupu saya sekolah luar negeri. Saya sekolah di luar kota dan di kampung. Itu yang pertama. Oke. Kedua, semuanya ke luar negeri liburan, kami tidak pernah diikutkan. Ini merupakan sebuah justifikasi mungkin ya, karena kita sendiri yang pada saat itu anak Tuhan, yang lainnya tidak. Dan itu penderitaan yang harus saya telan. Saya ngelihat kenapa saudara saya bisa menikmati yang namanya Singapura. Saya tidak. Saya pertama kali ke luar negeri umur 19 tahun dan itu papa saya kumpulkan uang untuk kirim saya ke Xiamen. Di situ saya untuk belajar bahasa Mandarin selama 3 minggu. Itu pertama dalam hidup saya punya paspor dan ke luar negeri umur 19 tahun. Ini kondisi yang tentunya ya bagi banyak orang, betul kata brother dokter tadi ya. Ini nggak fair ya. Nggak fair, betul. Bagaimana perasaan seorang dokter Gema kecil saat Dendam. Dendam. Dan dendam itu mungkin itu jelek ya dendam, tapi dendam itu yang saya pakai menjadi satu motivasi. Saya harus lebih sukses dari semua orang, semua saudara saya yang pada saat kecil itu sudah menikmati semua privilege mereka, yang saya tidak mampu. Dan papa saya itu orang yang sangat realistis. Realistisnya gimana? Kalau lu nggak mampu ya lu nggak perlu ke luar negeri. Lu nggak mampu ya lu hidup aja di kampung, tapi kamu belajar dengan baik. Sehingga suatu waktu, kalau sudah waktunya, kamu bisa bersinar. Nah itu yang terus ditekankan. Jadi saya tiap hari itu tidak diberikan ruang untuk mengeluh, tapi saya diberikan ruang untuk terus berjuang, dan pandangan saya itu terus ke atas untuk bagaimana saya mengejar yang ketinggalan gitu. Dengan rasa otomatis dengan emosi dong waktu kecil. Kenapa saya tidak diikutkan? Kenapa? Kenapa kakak sepupu saya gitu sudah ke Hong Kong, ke Singapura, dan pada saat itu saya ingat sekali saya mengantarkan mereka bye itu di Juanda Airport, dan saya hanya melihat pesawat Singapore Airlines itu tahun 1996. Saya melihat dari pagar luar saja, dan mereka itu jalan gitu, dan saya ya end up di situ saja. Kenapa saya tidak diikutkan? Engkong sama popo saya kenapa nggak belikan saya tiket? Itu sudah tanda tanya besar. Tapi memang itu kehendak Tuhan untuk saya tidak menjadi spoil, dan saya itu menjadi satu motivasi atau dendam saya yang saya arahkan ke arah positif. Jadi sekali lagi situasi yang sulit, situasi yang mungkin bagi banyak orang adalah situasi yang negatif, tetapi ketika dilihat dengan perspektif yang positif, akhirnya jadi motivasi. Jadi motivasi. Nah akhirnya artinya begini, saya melihat papa sebagai seorang ayah, dia memberikan mindset yang benar buat anak-anaknya, memberikan motivasi yang benar, dan papa juga berjuang. Oh berjuang. Perjuangan papa itu yang sampai hari ini menginspirasi saya, karena setelah pabrik kayunya itu bangkrut setelah kebakaran. Jadi kebakaran habis, Tuhan lenyapkan itu, dan uniknya kebakaran itu pada saat saya sedang pelayanan keyboard di gereja, adik saya sedang bermain tamborin, somilnya kebakar. Bukan Kristen pertama kali, ya, akhirnya memilih untuk ikut Tuhan. Malah kebakar habis. Ketika saya pelayanan dan ibu saya sedang menjadi singer di gereja. Jadi kami berempat, 3 ini lagi di atas mimbar, papa saya mendengarkan khotbah, somil kebakar, habis. Gimana perasaan waktu itu? Itu yang saya pelajarin dari papa saya, papa tetap bersyukur pada Tuhan. Oh, papa nggak jadi kecewa? Tidak, dan papa menganut Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu yang terjadi membawa kebaikan buat anak yang dikasihinya kan. Wow. Dari situ itu ditanamkan pada saya, pasti Tuhan punya tujuan lain. Dan benar, 1 tahun setelah itu, ada orang Malaysia yang memberikan papa saya kerjaan sebagai membuka hutan. Dia nggak punya modal, saya pinjemin. Beli kredit alat berat. Itulah kita kredit alat berat bulldozer, dikasih kerjaan untuk membuka hutan kelapa sawit tahun 98 itu. Di situ menjadi kontraktor land clearing, dan hidup juga masih terseok-seok. Tahun 2000 akhirnya bisa mencicil rumah di Surabaya. Pertama kali beli rumah, tahun itu harga 650 juta, bertepatan dengan krisis di Sampit, Madura sama Dayak perang itu. Kami mengungsi Surabaya, saya SMA di Surabaya. Jadi saya dari TK sampai SMP itu di Kalimantan, di Sampit. Oke.
Wow, jadi memang sosok seorang ayah yang luar biasa. Luar biasa, memang motivasi dari kecil saya dididik keras dan saya diwajibkan les bahasa Inggris. Saya diikutin les di daerah dengan ala kadarnya, pokoknya dia bilang, kamu nanti harus pindah dari kota kecil ini dan kamu harus bisa berbahasa Inggris. Jadi papa nggak mau tahu, harus bisa bahasa Inggris, harus bisa main musik. Jadi dari kecil udah tekankan, kamu suka olahraga apa? Saya dulu basket, terus akhirnya karena tangan saya patah, jari saya patah, terus saya mau bulu tangkis, Pak. Yaudah, saya jadi bulu tangkis. Jadi waktu saya pindah ke kota, saya sudah punya talent yang bisa membuat saya survive. Karena papa saya bilang, kamu ini anak kampung, kita nggak punya duit. Yang bisa membuat kamu sukses adalah talentamu. Jadi kalau kamu mau membuang waktumu selama 11 tahun ini ya terserah. Tapi papa terus kasih motivasi, mama juga galak sekali. Saya nggak mau latihan piano, diambilin sabuk, rotan, dipukulin. Dan akhirnya ketika saya pindah ke Surabaya, saya sudah cukup lengkap. Dan pada saat itu mulai adegan berikutnya, saya masuk SMA. Kemudian saya mulai disuruh ngajar piano. Oke. Nah, jadi saya umur 14 tahun, saya sudah mulai menjadi guru pada saat itu. Dan hasil uang les saya itu, saya pakai untuk les lagi. Jadi kayak belajar ilmu yang lebih tinggi itu. Dimulai dari situ. Jadi papa tidak pernah kayak, ya dia bayarin secukupnya. Sisanya adalah kamu cari duit, ngelesin orang segala macam dan mulai gitu. Jadi walaupun papa sudah mulai ngalamin pemulihan ekonomi, Ya. tapi balik lagi ya, tetap dia tidak ingin memanjakan anaknya. Oh, tidak. Dia tetap mau anaknya punya mental pejuang. Dan uang yang papa kasih untuk saya les itu ditagih kembali. Benar-benar literally ditagih. Saya suka sulap, saya belajar sulap. Akhirnya saya jadi magician, main di acara Sweet Seventeen dan seterusnya. Terus saya main piano dari hotel ke hotel gitu. Dan kenapa di sini ada grand piano? Karena ini adalah impian saya. Saya main dari hotel itu kan grand piano pada saat itu mahal sekali dong. Dan saya berpikir one day saya punya grand piano. Akhirnya saya punya sekarang tuh ada 6 grand piano. Mungkin karena balas dendam. Jadi anak-anak saya mau kasih satu-satu gitu ya. Nah itu setiap kali saya belajar, saya keluarin uang, itu papa pinjemin. Dan benar-benar ditagih. Saya dimintain mana? Kamu udah terima, tanggal segini kan terima uang bayaran dari murid, setor, balikin. Tidak pernah ada orang tua kejam begitu kan? Jadi ya itu menurut saya adalah didikan yang luar biasa kejam dan fair. Ya, memang kehidupan itu sudah disimulasikan ke saya sejak saat itu. Gitu. Ya, saya teringat satu kalimat dari seorang motivator Indonesia, ya, Andre Wong, sudah bilang, kalau kita lembek sama dunia, dunia akan keras sama kita. Betul. Tapi kalau kita keras sama dunia, dunia akan lembek sama kita. Dan itulah yang mungkin ayah Brother Gema ajarkan supaya ya keras sama dunia. Betul. Karena memang kehidupan ini keras, kehidupan ini kejam. Betul. Dan akhirnya dengan didikan yang begitu keras dari orang tua, kapan akhirnya benar-benar seorang Dr. Gema ini ngalamin turning point? Saya sebenarnya tidak ada turning point. Saya jalan tuh gradually slow tapi pelan. Gitu. Jadi saya juga nggak pernah ngalamin yang tiba-tiba meledak naik seperti itu, enggak. Itu sudah terpredik. Jadi papa saya tuh memang jago punya visi ya. Dia bilang, umur kamu sekian kira-kira nanti kamu akan punya uang sekian. Saya juga nggak ngerti dia punya visi dari mana. Tapi dia sudah hitung kira-kira progresnya seperti apa. Saya tuh nggak pingin yang lain. Saya suka dunia penerbangan, saya suka pesawat tuh dari umur 3 tahun. Jadi saya cuma bilang, saya mau jadi pilot. Papa saya nggak setuju, mama saya nggak setuju, takut saya meninggal dan seterusnya. Iya. Dikasihlah aturan main. Oke, kalau kamu mau jadi pilot harus kuliah S1 selesai, harus accounting, udah ditentukan harus accounting. Saya nggak mau accounting padahal waktu itu. Ya kalau nggak mau accounting, keluar dari rumah gitu. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Okay. Dan aturan kedua harus sekolah Alkitab. Gitu. Wow, ini yang menarik. Harus sekolah Alkitab. Oke, nah kita tahu bersama ya bahwa ketika bicara tentang accounting, keuangan, finance dan lain sebagainya. Kenapa sekolah Alkitab? Karena papa pingin saya memiliki dasar teologi yang benar untuk menjadi sandaran hidup. Akhirnya kita mengikuti sekolah tinggi reform Injili untuk yang kaum awam di Distrik Surabaya itu. Total ada 8 doktrin selama 1,5 tahun dan saya harus ikut. Dan saya ikut itu motivasinya adalah bukan untuk belajar firman Tuhan, supaya saya bisa jadi pilot. Karena syarat utama ya? Syarat utama gitu. Dan ternyata di dalam saya sekolah mempelajari teologi itu menjadi sebuah fondasi hidup, cara berpikir, etos kerja yang ternyata Tuhan bentuk saya melalui itu. Dan akhirnya akhirnya saya sekolah kuliah, dan kuliah juga saya malas-malesan karena saya maunya jadi pilot gitu kan. Terus akhirnya papa saya nawarin, itu engkong ada bisnis udang, mau nggak minta bantuan karena bisnisnya juga mulai goyang. Akhirnya saya disuruh belajar ternakin udang, kawinin, terus kemudian lahirin udang, terus dikirim ke Tarakan, Kalimantan Timur, tempat lahir papa itu, jual ke tambak. Nah jadi usia 18 tahun saya sudah mulai seriously berbisnis udang pada saat itu. Terus mulai masuk, saya kenal banyak calo-calo tiket di bandara. Akhirnya saya jadi calo tiket, jadi menguasai 5 bandara. Itu waktu itu umur 19 tahun. Saya punya bisnis dunia pertiketan itu. Dan itu salah satunya
by design oleh papa? Enggak, kalau yang itu saya udah mulai improve karena kan memang saya berbisnis dari umur 14 jadi guru piano. Oke. Jadi mulai dari bisnis udang itu papa suruh ayo belajar. Akhirnya saya jalanin, saya bantuin kakek saya tapi perusahaannya bangkrut karena nggak keurus. Akhirnya saya lanjutkan bisnis udang saya dengan saya buka usaha sendiri, saya cari network sendiri, plus saya bisnis tiket, saya jadi calo tiket 5 bandara, dikejar-kejar polisi segala macam. Itu saya lakuin pada saat itu. Wah, artinya masa muda seorang Brother Gema tuh diisi oleh perjuangan demi perjuangan. Liar. Jadi hidup sama preman, terus kemudian ya saya harus menghindari pihak yang berwajib karena calo tiket kan suka di sweeping. Ya, pada masa itu ya. Iya, Nah, pada saat itu, jadi ya saya harus bertahan hidup 5 bandara. Saya masih ingat ada Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Balikpapan waktu itu. Itu saya sempat dari anak umur 19 tahun jadi salah satu raja calo yang cukup disegani pada saat itu. Nah, terus itu kumpul lah modal. Baru saya lihat tante saya tuh tiap sore ngapain, dia pulang kantor apa, terus ternyata dia katanya ke sekuritas. Nah, tahun 2006 akhir. Terus kemudian saya lihat baca koran, dia suka lihat ada harga saham. Apa nih saham? Dulu kan nggak ada internet. Jadi saya mulai itu cari buku, nggak ada juga buku pada saat itu kan. Mulai cari referensi di koran segala macam. Masuklah saya ke dunia pasar modal. Nah, pada saat itu papa saya juga nggak setuju. Saham itu judi katanya awalnya. Tapi karena papa saya itu sangat mendukung anaknya dan pada saat itu strong will saya kuat. Karena pada saat itu saya berpikir, gue harus butuh satu bidang yang bisa buat saya punya duit untuk sekolah pilot. Sekali lagi motivasinya adalah sekolah pilot. Ya udah saham lah karena tante saya investor saham gitu kan pada saat itu. Ya saya akhirnya masuk di situ, buka account pertama kali di tahun 2007 bulan-bulan September karena sebelumnya saya nggak ada duit, masih ngumpulin yang kemarin buat investasi kan saya simpan tuh. Akhirnya masuk uang kecil 15 juta, 30 juta sampai akhirnya mulai masuk dan 2008 uang yang saya habiskan dapatkan semua itu habis di 2008. Ya, crash ya waktu itu ya. Market crash. Itu saya bangkrut pertama kalinya saya ngerasain. Jadi itu titik terendah. Titik terendah. Itu hancur, sehancur-hancurnya. Habis itu. Apa yang dirasakan? Itu saya nangis. Karena sudah berusaha semua, sudah berjuang semuanya, sudah lakukan semuanya. Betul. Saya ngerasain 2008 itu hancur. Untung papa saya nge-bail out. Jadi itu saya waktu itu juga ya mungkin agak bandel ya, karena anak muda pada saat itu merasa udah punya uang 500 juta tahun 2008, itu sombong. Nah, itu saya sombong, saya arogan, terus papa saya bantah, saya lawan. Sampai akhirnya intinya Tuhan kasih ditempeleng sekali lah. Hancur saya, terus saya menangis, saya minta ampun sama papaku. Terus aku bilang, mulai hari ini papa bilang apa, aku dengerin. Nah, saya surrender waktu itu. Kayaknya kisahnya sama seperti obrolan kita tadi ya. Jadi harus saksikan channel YouTube Dr. Gema juga. Ya karena memang sekali lagi Tuhan bisa pakai cara apapun. Sekali lagi Roma 8 ayat 8 kan bicara tentang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk sesuatu yang kita pikir buruk Tuhan bisa pakai. Betul. Tempelengnya Tuhan tadi untuk menyadarkan setiap kita. Menyadarkan. Akhirnya 2008 ngalamin crash, ditempeleng sama Tuhan dalam tanda kutip. Akhirnya papa kasih semangat dan papa kan memang sayang sama saya dengan cara kerasnya itu. Terus papa kasih modal gitu. Jadi papa kasih modal saya untuk maju lagi. Dikasih modal kalau nggak salah waktu itu 100 juta di tahun 2008. Dia bilang ya ini uang simpanan papa. Ya kamu nggak usah pusing, coba aja invest. Nah di hancurnya itu di bulan Maret 2008 itu Tuhan kasih iluminasi, Tuhan kasih pencerahan. Nah, disitulah saya mengetahui apa sih yang dimaksud dengan anugerah Tuhan. Tuhan itu memberikan anugerah ketika out of nowhere, saya sudah nggak punya idea, saya blank, tiba-tiba Tuhan kasih inspirasi, pencerahan. Dan pencerahan itu sebuah buku, Technical Analysis Fourth Edition, Martin Pring yang bikin bukunya. Disitulah saya baca buku. Nah, di Maret 2008 itu adalah cikal bakal semuanya turning point-nya berubahnya di situ. Ketika market lagi crash, saya hancur, papa kasih saya uang dan kebetulan saya dapat ada teman yang ngasih tahu ini ada buku yang bagus dan saya belajar itu buku dan di bulan Desember 2008 disitulah Tuhan kasih hikmat tentang astronaci itu. Jadi bahwa planetary system itu memiliki hubungan dengan pergerakan harga. Saya kemarin itu kecelakaan di market crash itu karena saya salah waktu. Dan kalau saya sebenarnya tahu tanggal berapa segala macam itu, saya bisa aman posisinya. Jadi di Desember 2008, Tuhan berikan another hikmat untuk saya bisa menemukan konsep astronaci itu.
Dan terus 2009, 10, 11 sampai ada hari ini. Nah ini yang menarik ya, mungkin banyak penonton PBB mungkin masih bingung, apa sih astronaci? Karena begini, setahu saya, artinya gini, banyak orang memahami bahwa bicara tentang astrologi tentunya, dunia perbintangan dan lain sebagainya, itu seringkali punya... Mistis. Ya, bukan dibilang mistis ya, tetapi realitas yang berbeda. Artinya, apa hubungannya dengan dunia perbintangan dengan perputaran ekonomi yang ada di dunia ini? Ternyata berpengaruh, boleh cerita? Jadi, pergerakan di market itu di-drive oleh supply and demand. Dan itu di-drive oleh human behavior, human psychology. Supply demand itu di-drive oleh human psychology karena decision making ya. Dan human psychology itu ternyata berpengaruh secara empiris sudah dibuktikan terhadap frekuensi yang ada di planetary itu. Karena gelombang otak kita ini elektromagnetik. Dan itu berpengaruh. Sehingga mood daripada investor itu mempengaruhi secara indirect terhadap pergerakan harga. Baik itu ekonomi, politik, dan seterusnya. Dasarnya di situ. Dan itu sudah ada sejak tahun 1800 sekian. Saya ini kan menemukan atau menggabungkan keilmuan yang sudah ada itu untuk menjadi formula saya sendiri. Pada gitu. Nah, itu yang terjadi. Dan saya mulai itu dapat kesempatan bikin training pada saat itu tahun 2008 saya mulai bikin seminar, bikin workshop. Saya trading kecil-kecilan, mulai growing. Dan dulu nggak ada seperti sekarang. YouTube kan belum ada waktu itu. Jadi kita pakai poster, kita masih pakai brosur sebar, bikin seminar harga 500.000, seminar gratis 1 juta gitu. Mau gratis itu ada dulu ada yang namanya Yahoo Messenger kalau masih ingat ya, ada MSN Messenger. Jadi kita pakai Messenger itu tiap malam memberikan pengarahan gitu. Sampai akhirnya punya modal, mulai bikin seminar. Wah, banyak orang yang mengalami perubahan hidupnya juga karena kita. Nah, di situ awal mulanya. Terus di tahun 2009 saya mulai officially kerja sebagai analis di salah satu broker futures dari Filipina gitu. Terus kemudian 2010 saya menjadi analis di UOB Kay Hian Sekuritas. Nah, itu karir saya udah mulai tuh. 2010 terus akhirnya saya bilang sama papa saya pingin punya sekuritas. Karena pada tahun 2010 tuh orang punya sekuritas tuh gengsinya gede. Akhirnya uang yang saya punya terus papa tambahin 595 juta. Itu saya masih ingat angkanya. Kalau kamu memang benar-benar mau, papa akan tutup usaha papa. Itu. Papa saya bertaruh tuh pada saat itu. Jadi tahun 2008 itu memang kan krisis moneter itu. Papa saya jual semua alat beratnya, uangnya disimpan. Terus dia masih ada usaha, tapi 2010 awal dia bilang, benar kamu mau, benar. Papa surrender semua, tak kasih ke kamu. Kalau kamu nggak benar, kita sekeluarga tenggelam. Wah itu. Itu 2010. Jadi kita seriusin. Papa saya full hearted, percaya kasihkan semua ke saya, kita kelola, kita sewa ruko di Kelapa Gading, kita bikin cabang daripada UOB Kay Hian. Saya pada saat itu tetap jadi analis, gaji saya waktu itu 11 juta per bulan. Itu nggak cukup. Jadi masih tambal sulam pakai kartu kredit juga, harus bikin seminar, harus ambil trading. Kan juga baru menjadi trader ya, belum bisa konsisten. Tapi ya saya struggling di situ. Dan terus lama-kelamaan makin naik, dan Tuhan percayakan 2011 itu mulai saya masuk Forbes Magazine, diliput pertama kali, mulai terus naik. Dan Tuhan makin percayakan sampai ada hari ini gitu. Dan akhirnya jadi pilot? Nah, jadi pilot itu kan tetap impian dari kecil. Mama saya nggak bisa, aku bilang ya udah sekarang gue udah punya duit sendiri, ya kan? Tapi ya aku tetap minta, sudahlah nggak apa-apa, nyawa itu di tangan Tuhan, ya kan gitu. Mama kan orang Kristen, masa nggak percaya waktu gitu. Akhirnya 2016 saya putuskan saya akan berangkat ke Amerika. Saya akhirnya sekolah pilot di Amerika, dan sekolah pilot di Amerika itu adalah di sekolah yang saya bikin sendiri. Gitu. Ini menarik. Jadi saya dirikan sekolah sendiri pada saat itu. Jadi di Amerika? Di Amerika. Jadi saya sekolah tahap pertama itu saya ke tempat orang, terus kemudian saya bilang sama papa saya mau punya sekolah pilot. Gitu. Pesawat dari mana, uang dari mana? Tuhan pasti berikan. Yang penting kita yakin dulu ya. Tahun 2016, jadi saya masih pinjam pesawatnya orang waktu itu. Yang penting saya bisa mengajar dengan ilmu yang seadanya. Saya punya instruktur, saya kenalin, saya jadikan itu. Terus saya taruh figura, ada gambar pesawat. Saya masih ingat, saya taruh di kantor. Mungkin karyawan saya yang lama pun lihat. Tiap hari saya renungkan itu gambar pesawat. Ini law of attraction gitu kan. Sambil saya doakan Tuhan, kalau kau memang izinkan, biarlah ini kehendakmu terjadi. Beneran saya punya pesawat 2017. Imannya luar biasa. Pertama kali. Kan. Jadi pertama kali itu saya punya pesawat kecil itu. Dan itu crash pesawatnya, bisa beli. Jadi saya terbangkan sama teman saya, sama papa saya di Malaysia, jatuh pesawatnya. Itu untung saya nggak meninggal tuh. Jadi waktu itu sempat ngalamin crash, kecelakaan pesawat. Ada di dalamnya? Ada di dalam. Saya sama papa tidak tergores sedikit pun. Saya bisa berhasil landing di jembatan
waduh saya takut nih mama saya ntar lagi ngelarang saya jadi pilot. Tuh kan mama bilang. Nah, benar dan mama benar tuh kan mama bilang, udah sudah mulai besok nggak boleh jadi, nggak bisa. Selama Tuhan izinkan saya tidak tergores, berarti Tuhan pasti mau buka jalan. Tetap ya. Itu 2017, ya kan? Sudah ada murid itu. Oke. Terus akhirnya kita terus jalan sampai sekarang. Tuhan berkati, kita ada kurang lebih sekitar 10 pesawat sekarang kita udah operate. Untuk di sekolahnya ya? Untuk sekolah. Dan memang kita dari 2016 sampai sekarang kita fight di Amerika. Makanya hidup saya ada di Amerika, ada di Indonesia gitu. Oke, makanya sering bolak-balik ya? Sering bolak-balik. Oke. That's my dream. Wow. Dan waktu itu saya juga punya impian, saya ingin punya airline kecil-kecilan. Nah, Tuhan percayakan kita bikin perusahaan yang tugasnya itu kayak airline tapi nganterin pesawatnya orang. Jadi delivery pesawat gitu. Itu ada perusahaan namanya ferry company kan, Astrojet namanya. Oke. Ya, jadi tahun waktu COVID itu kita berhasil mendelivery kembali pesawat-pesawatnya dari Lion Air yang sudah tidak dipakai lagi, diambil sama leasing, kita yang delivery. Terus kemudian proyek terbesar Tuhan izinkan kita delivery pesawatnya polisi. Polri membeli 737-800, nah itu kita dipercaya Tuhan kasih kesempatan dari Ceko ke Indonesia, dan terakhir TNI AU beli 2 pesawat Boeing itu kita bawa dari South Africa ke Indonesia. Itu merupakan salah satu achievement yang menurut saya itu berkat hanya Tuhan yang kasih. Gitu. Dari mimpi untuk jadi seorang pilot. Pilot Boeing pada saat itu, saya penggila Boeing banget. Tapi kan saya nggak boleh di airline. Jadi orang tanya, kenapa Pak Gema tidak di airline? Karena mama saya tidak boleh. Mama saya tidak boleh saya kerja di airline. Gitu. Tapi yang menarik adalah begini, artinya dari sebuah mimpi yang kalau saya bilang misalnya di level ini seorang pilot ya, Tuhan kasih satu hal yang jauh lebih besar daripada itu. Di luar dari yang mungkin dibayangkan. Iya, dan dulu sebenarnya saya pinginnya jadi atlet bulu tangkis kan. Tapi umur 17 tahun itu saya dipertemukan sama Ko Alan Budi Kusuma. Oke. Untuk direview, ini anak bisa jadi atau enggak. Oke. Nah, dulu yang latih saya tuh omnya Gideon Marcus. Papanya Gideon Marcus juga ngelatih saya. Waktu itu Gideon masih kecil, umur saya seniornya kan. Dan saya nggak pernah juara sih memang, karena dari kota kecil. Terus kemudian saya di Surabaya dan sampai di Jakarta saya ditemukan sama Ko Alan, dia bilang umur 17 tahun pada saat itu ini udah agak telat. Kalau mau ya harus langsung ke China, dilatih di China kalau mau jadi. Papa saya merasa ini terlalu beresiko dan papa putuskan, ya kamu pikir aja kalau mau kuliah atau mau jadi atlet, dikasih pandangan. Ya akhirnya saya surrender atlet, tapi itu saya down pertama kali. Itu mental saya down. Terus kemudian itu down mental saya yang pertama, terus tahun 2006 saya juga nggak ada uang, tapi saya coba untuk ikut beasiswanya Batavia Air pada saat itu, dan saya juara 1 dari ribuan orang. Tapi tetap akhirnya papa saya bilang tidak usah jadi pilot di airline, dan karena juga kondisinya waktu itu tidak memungkinkan, itu saya down lagi kedua. Jadi saya melalui berbagai macam pukulan mental yang membuat saya depresi waktu itu di usia yang muda. Dan yang menarik adalah begini, Bro Gema ini akhirnya mencapai kesuksesan, keberhasilan sampai di titik ini hari ini. Artinya kan nggak lepas dari bagaimana ketika masa muda itu dipersiapkan dengan baik. Betul. Nah, apa tanggapan brother ini tentang anak muda zaman sekarang yang ingin mencapai kesuksesan, tapi gaya hidupnya nggak sesuai? Jadi menurut saya kunci sukses ini belum sukses. Karena apa? Kalau Hotman bilang kan triliun. 300 triliun. Okay. Jangan pakai standar Bang Hotman. 30 triliun lomba gitu. Tuhan. Ya sebenarnya saya uang triliun nggak triliun saya nggak perlu disclose juga. Tapi kalau orang bisa ngitung harusnya tahu lah kaliber saya berapa. Tapi prinsipnya semakin kita sukses, semakin saya tidak perlu menunjukkan. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kita melihat anak-anak muda sekarang uang ya boleh-boleh aja. Tetapi foundation kamu udah kuat nggak gitu untuk mendapatkan uang sebesar itu? Karena itu yang saya takutkan. Nah saya ada hari ini kan juga karena melalui berbagai macam tantangan. Jadi yang saya sering sampaikan kepada staff saya juga di kantor yang masih muda, yang pertama harus dipilih itu bukan uangnya, tapi daya juangnya. Karena jatuh bangun ini yang membuat kamu menjadi benar-benar bermental baja ya ibaratnya ya, dan proses, jangan takut berproses. Saya dulu itu tidak pernah berpikir bahwa saya harus lakukan ini, saya akan dapat ini. Saya nggak pernah ada bayangan, saya bisa punya pesawat itu nggak ada bayangan. Yang saya lakukan adalah setiap proses, setiap hari yang sakit ini, saya jalanin dengan senyum. Gitu. Jadi atlet itu setengah mati. Saya badan itu tiap hari tidur pasti sakit, nggak mungkin badan itu nggak sakit. Saya angkatannya Tontowi Ahmad. Nah, kita satu letting tuh. Kita main bareng satu angkatan. Jadi yang tahu betapa susahnya menjabat bulu tangkis sampai saya cedera kaki sampai sekarang itu, Anda akan tahu apa yang namanya perjuangan gitu. Hari demi hari untuk menghemat nafas segala macam ya. Itu ternyata kepake sampai sekarang. Jadi kalau anak-anak sekarang itu mau langsung kayak instan, it will never happen.
Kalau misalnya lu pun dapat kekayaan instan, belum tentu lu bisa akan mempertahankan. Yes, betul. Dan sekarang kan orang kan ribut, perintis, pewaris. Bagi saya itu nggak penting. Perintis sama pewaris itu nggak ada bedanya. Bedanya adalah pewaris tuh lu bisa start lebih cepat aja. Perintis lebih awal. Tapi kalau misalnya lu nggak bisa mempertahankan apa yang kita punya, ya itu udah pasti akan down. Jadi pada dasarnya adalah dari struggling yang kita hadapin, kita harus percaya bahwa semua itu harus dilihat dengan positif mind. Ya kita udah positif mind dan kita punya dedikasi dan terus konsisten, terus jalanin satu demi satu demi satu. Itu pasti nyampe ke goalnya. Tapi goalnya tadi harus kuat. Kalau saya kan goalnya memotivasi saya itu pilot. Kalau pilot itu dihilangkan dari equation, nggak ada astronauti hari ini. Iya. Karena saya rela tidak tidur, saya rela bekerja habis-habisan untuk saya bisa menikmati waktu saya di udara dengan pesawat. Itu motivasi. Dan yang menarik adalah begini, orang tinggal di semi hutan kalau saya bisa bilang ya. Semi hutan, ekonomi sulit, tapi punya mimpi untuk menjadi seorang pilot yang kita tahu itu susahnya minta ampun. Dan yang menarik bisa tercapai karena yang pertama iman dan kerja keras. Betul. Wow. Dan memang yang ketiga nggak ada lain, memang itu sudah Tuhan izinkan. Yes. Ke Tuhan kasihan mungkin sama saya gitu. Jadi makanya saya selalu bilang, bekerja keraslah sampai Tuhan itu kasihan sama lu gitu. Jadi walaupun kamu tuh harusnya ke sini, mungkin kita bandit di reality karena Tuhan kasihan ya lihat kerja keras lu, persisten ya, ini keras kepala sekali gitu. Iya, kan Tuhan tuh hati Bapa ya, hati Bapa mana yang nggak luluh ketika lihat anaknya berusaha ya. Itu yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman kita gitu ya. Gitu. Sama seperti Raja Hizkia kan, harusnya sudah dipanggil Tuhan, tapi karena dia meminta dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, dapat bonus ditambahkan umur 15 tahun lagi ya. Nah, kalau gitu sebagai penutup nih ya, Brother Gema nih, tips buat semua penonton sekali lagi untuk artinya begini, proses kehidupan kita kadang-kadang sulit, proses kehidupan kita kadang-kadang beratnya minta ampun. Nah, dan Brother Gema sudah membuktikan bahwa akhirnya bisa melewati semua proses itu. Dengan apa yang sudah Tuhan izinkan, dengan proses-proses sudah akhirnya bisa dilewati sampai hari ini, apa tipsnya buat mereka? Tidak ada lain, kita itu seringkali akan dihadapkan dengan satu posisi, kita nggak punya kemampuan apapun, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Tiba-tiba ada tangan yang tidak terlihat, tuh taruh saya di sini, untuk keluar dari bahaya. Ini yang saya bilang, bonus dari mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita tidak berserah full, dan kita hanya mengandalkan kekuatan kita, ini nggak akan mungkin. Dan ini pernah terjadi di dalam banyak proses, tapi salah satu yang selalu saya ingat adalah ketika saya menerbangkan pesawat dari South Africa ke Indonesia, itu saya galau waktu saya di Indonesia. Akankah saya pergi karena ada beberapa paperwork yang tidak diselesaikan, yang tidak akan mungkin bisa selesai, dan saya pasti akan terbang dengan paperwork yang kurang. Saya ini adalah orang yang paling malas ke gereja kalau jam 7 pagi. Udah nggak mungkin kalau Gema ke gereja jam 7. Pada saat itu jam 5 pagi saya dibangunkan, dan jam 7 saya ke gereja, benar-benar ke gereja. Dan di saat teduh, ketika liturgi sedang membacakan ayat firman Tuhan, dia dikatakan bahwa pergilah ke negara orang itu dan pulanglah, aku akan menyertaimu sampai pulang. Saya lupa ayatnya apa, tapi itu kalimatnya, waduh saya kaget sekali dan saya yakin pasti Tuhan sertai. Dan benar waktu saya ke Afrika sampai pesawat itu mendarat di Surabaya, itu semuanya aman. Jadi akhirnya saya mendapatkan sebuah kekuatan iman. Di hari ini maupun di masa yang akan datang, tidak mungkin ada hal yang sulit tanpa Tuhan akan kasih aku kekuatan untuk melewatinya. Dan setiap kali misalnya saya dapat rekor muri yang terakhir itu adalah ketika saya melakukan live trading selama 12 bulan di event non-farm payroll, itu setiap bulan 1 kali. Dan itu momennya itu sangat luar biasa pergerakan volatility-nya. Dan saya mendapatkan winning rate 100%. Wow. Itu tidak akan mungkin terjadi kalau bukan Tuhan yang kasih. Dan itu setiap kali live trading, saya selalu ada rekamannya ya. Saya bilang bahwa mari kita berdoa dan kita serahkan kehendak Tuhan yang terjadi. Dan itu 800-900 orang yang ikut kan tidak semuanya sama iman ya. Tapi saya menyampaikan kepada mereka bahwa jika kita profit hari ini, itu bukti nyata bahwa itu adalah berkat Tuhan yang dikasih kepada kalian 900 orang melalui saya. Karena sekali profit mereka bisa ada yang dapat 100 juta, ada yang dapat 1 M malam hari itu. Dan itu dari bulan 1 sampai bulan 12, itu strict all win. Dan akhirnya saya dapat muri saya yang ke-8. Wow. Dari situ menunjukkan bahwa kalau Anda mau berhasil atau Anda lagi susah mengandalkan Tuhan, ya kan? Pasti ada jalan keluar. Tapi saya nggak bilang loh, jaminan jadi kaya raya, karena saya juga belum 10 orang terkaya di dunia. Tapi seperti yang Pastor selalu bilang, at least hidup kita sukacita di dalam Tuhan. Wow. Itu kuncinya.
Sudah cocok jadi pendeta ya. Gimana Ibu Gembala? Sudah siap Ibu? Wow, jadi itu tadi ya. Kalau saya boleh simpulkan, andalkan Tuhan. Andalkan. Seorang Dr. Gema ada di posisi hari ini semua karena sekali lagi ada Tuhan yang menjadi bagian dalam proses perjalanan kehidupannya. Punya ayah yang luar biasa yang takut akan Tuhan, yang menjadikan iman sebagai fondasi. Jadi kalau kita andalkan Tuhan, apapun situasinya, apapun keadaannya, mungkin secara orang umum itu berat, itu sulit, tapi karena kita mengandalkan Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung jawab Tuhan. Dapat ditangguhkan, dan yang paling penting adalah saya punya support system yang sangat luar biasa, dan support system ini yang menurut saya adalah privilege. Nah, sebagai penutup, support system ini, satu, mama saya yang selalu cerewet, dan memberikan dari sejak kecil itu ya, saya di overprotective, kasih makanan, nutrisi segala macam, mungkin karena itu gitu. Jadi saya bisa berpikir dengan cemerlang ya. Terus kemudian saya punya adik, ya adik saya ini juga walaupun suka berantem sama saya, tapi dia selalu menyayangi kakaknya dan selalu mensupport saya. Dan otomatis di balik pria yang hebat pasti ada wanita yang hebat. Itu dia. Jadi istri ini yang menurut saya pendatang hoki ya. Jadi makanya saya belajar untuk terus setia pada pasangan hidup dan dia menjadi family man lah paling tidak. Itu yang saya sedang perjuangkan terus supaya keluarga itu harmonis ya. Dan ipar saya ini juga yang sangat mendukung. Jadi kalau satu keluarga ini bisa mendukung, barulah kita bisa jadi. Makanya keluarga itu sangat-sangat penting. Nah, kita sedikit masuk nih karena sudah ada obrolan ke sana sedikit ya. Bahwa ya itu tadi ya, family itu penting ya. Sekali lagi keluarga itu penting karena dari situlah semua itu berawal. Betul. Jadi pastikan setiap kita yang punya keluarga, pastikan keluarga kita jaga dengan baik. Betul. Supaya sekali lagi dalam kehidupannya, kalau dalam keluarga sudah baik, di luarnya biasanya ada banyak kebaikan yang akhirnya bisa diterima oleh setiap family member ya. Istri, jadi istri ternyata punya peranan penting, betul ya? Sangat besar. Makanya memang bijaksanalah dalam memilih pasangan, karena pasangan akan menentukan kualitas hidup, kualitas keturunan, sampai kualitas kematian kita. Kita tahu bersama, sukses, ganteng, godaan pasti banyak. Seorang Dr. Gema, apa yang dilakukan untuk menghadapi setiap godaan yang ada? Istri saya agak metal, jadi kalau ada godaan... Metalnya boleh spesifik, metal tuh gimana? Jadi dia termasuk orang yang menghargai kejujuran, dan dia juga suka party, dugem bareng sama saya. Ini menemani suami gitu. Dan dia saat menghargai itu, jadi kalau misalnya ada godaan, biasanya ya saya cerita aja ke dia gitu. Terus kalau misalnya kita lagi mau mijet-mijet cantik gitu misalnya, ya saya ngomong sama dia, saya mau ini ya pijet gitu, kemana gitu kan. Pijet kan juga ya tidak selalu kita pijet itu jelek gitu. Cuma kan istri-istri biasanya kalau suaminya sudah mau pijet, wah pemahamannya suami saya pasti begini-begini. Nah kalau istri saya sih masa bodoh gitu. Yang penting dia bilang, ya saya kasih kamu kepercayaan, tolong dijaga. Kalau enggak Tuhan akan berurusan ke kamu. Dia pintar sekali. Jadi ngancamnya dia pakai Tuhan gitu. Kita kan mikir juga kan kalau kayak begitu. Ya juga ya kalau saya main belakang nanti Tuhan ambil semuanya. Udahlah. It's not worth it gitu. Karena mohon maaf, istri mungkin kita bisa tipu. Tuhan kita nggak bisa tipu. Tidak bisa tipu. Mata Tuhan ada di mana-mana. Betul. Dan itu saya memang agak takut. Kalau dia sudah ngomong kata-kata Tuhan terus istri yang berduka Tuhan dengarkan dan istri terzolimi itu pasti akan dibela Tuhan. Nah, udahlah. Langsung ciut itu kita mau tergoda itu langsung hilang semuanya. Tapi betul ya. Jadi ya buat para suami-suami ya, kalau kau aneh-aneh, kau nakal-nakal, terus istrimu masih marah-marah, masih aman. Masih aman. Tapi kalau istrimu sudah berlutut berdoa, Tuhan, terus dia udah bilang, Tuhan, aku udah nggak sanggup, kuserahkan padamu. Bahasa aslinya, innalillahi wa innalillahi raji'un. Oke. Terima kasih buat obrolan yang luar biasa. Semoga semakin diberkati terus. Amin. Dan kita doa Indonesia ada Astrojet. Waduh, thank you. Thank you, brother. Thank you. God bless you. Sampai jumpa. Bye-bye.